Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsokan galizhan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Selanjutnya ada hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama ada jais atau mubah, artinya dibolehkan dan menjadi dasar hukum nikah. Selanjutnya ada wajib. Wajib adalah orang yang mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir akan terjerumus ke dalam zina. Selanjutnya ada sunat. Sunat adalah orang-orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus perzinahan. Lalu ada makruh, orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan, tetapi belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah sebagai tanggungannya. Yang terakhir ada haram, yaitu orang yang melakukan pernikahan tetapi mempunyai niat buruk, seperti menyakiti perempuan. Selanjutnya ada tujuan nikah. Tujuan nikah adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan nikah yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir untuk memperoleh keturunan yang sah. 4. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhnya atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Rukun dan syarat. Rukun, calon suami. Syaratnya beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, dan tidak sedang ihram haji. Rukun calon istri, syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun adanya wali, syaratnya 1. Mukallaf atau Islam, dewasa, sehat akal. Yang kedua laki-laki merdeka. Yang ketiga adil. Yang keempat tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun adanya 2 orang saksi, yang pertama Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat tidak fasik, dan yang kelima hadir dalam akad nikah. Dan yang kelima adanya ijab dan qabul. Syaratnya dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Selanjutnya saksi nikah. Saksi harus benar-benar adil sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang muakkadah atau adil. Hadis riwayat Ahmad. Setelah selesai akad nikah, biasanya diadakan walimah atau pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, mahram. Menurut pengertian bahasa mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam, yaitu yang pertama wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Pertama ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Yang kedua anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah atau cucu dan seterusnya. Yang ketiga saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat saudara perempuan dari bapak
Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Dan yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Dan yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya ke bawah. Kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Dan yang kedua, saudara perempuan sesusuan. Tiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang pertama, ibu dari istri atau mertua. Yang kedua, anak tiri atau anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah kumpul dengan ibunya. Yang ketiga, ibu tiri atau istri dari ayah, baik sudah cerai atau belum. Yang keempat, menantu, istri dari anak laki-laki, baik sudah cerai maupun belum. Dan yang kelima, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Misalnya, haram melakukan poligami atau memperistri sekaligus terhadap dua orang bersaudara, perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan kakek. 6. Wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab sebagai berikut. Yang pertama, ayah kandung, ayah tiri tidak sah jadi wali. Yang kedua, kakek, ayah dari ayah mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Dan kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedua, wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh atau abad tidak ada. Yang ketiga, wali akrab berpergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab. Urutan berikutnya untuk berindak sebagai wali nikah. Yang keempat, wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. Yang kelima, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Yang keenam, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat berintak sebagai wali nikah. Dan yang ketujuh, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang kedelapan, wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Aisyah berkata, wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka sultan atau wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Darulautni. Selanjutnya ada kewajiban dan hak suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. A. Kewajiban. Yang pertama, kewajiban suami. Kewajiban suami yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Lalu yang kedua ada kewajiban istri.
Kewajiban istri yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. 4. Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dan yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur, serta bijaksana pada suami. B. Hak. Yang pertama, hak suami atas istri adalah 1. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW yaitu hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. 3. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat, kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Mendapatkan pelayanan dari istrinya. 5. Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Dan yang kedua ada hak istri atas suami adalah yang pertama, mendapatkan mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW pun telah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. 4. Mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Siapa yang memiliki 2 istri lalu ia condong atau melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 5. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT. Lalu selanjutnya ada hikmah pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Selanjutnya ada talak. Yang pertama, pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak atau rukun talak ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya balik, berakal, dan kehendak sendiri. Yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istrinya. Yang ketiga, ada 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sharih, tegas, maupun dengan cara kinayah, sindiran. Yang kedua adalah lafal dan bilangan talak. Lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali talak, 1 dan talak 2. Masih boleh rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya, dan apabila masa iddahnya telah habis, harus dilakukan akad nikah lagi. Pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. Yang ketiga ada macam-macam talak. Talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada talak roj'i dan talak ba'in. Talak ba'in dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro. Dalam talak ba'in kubro, suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri, kecuali dengan syarat. Yang pertama, bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Yang kedua, bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru.
Yang ketiga, bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru. Dan yang keempat, bekas istri telah selesai masa iddahnya setelah dicerai suami yang baru. Selanjutnya ada alasan jatuh talak. Yang pertama ada ila, itu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampur istrinya. Yang kedua itu ada lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Yang ketiga ada jihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupan istrinya dengan ibunya. Yang keempat ada hulu atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak ini antara lain, yang pertama ada istri sangat benci kepada suami. Yang kedua ada suami tidak dapat memberi nafkah. Dan yang ketiga, suami tidak dapat membahagiakan istri. Yang kelima, fasak, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, yaitu 1. Karena rusaknya akad nikah, seperti yang pertama, diketahui bahwa istri adalah mahram suami. Yang kedua, salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam. Yang ketiga, semula suami atau istri musyrik, kemudian salah satunya masuk Islam. 2. Karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti yang pertama, terdapat unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki baik ternyata penjahat. Yang kedua, suami atau istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga. Yang ketiga, suami dinyatakan hilang. Yang keempat, suami dihukum penjara 5 tahun atau lebih. 6. Ada hadanah. Hadanah berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami atau istri bercerai, yang berhak mengasuh anaknya adalah 1. Ketika masih kecil adalah ibunya dan biaya tanggungan ayahnya. 2. Jika si ibu telah menikah lagi, hak mengasuh anak adalah ayahnya. Ada iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. A. Lamanya masa iddah. 1. Wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Terdapat di Quran surat At-Talaq ayat 4. Yang kedua, wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Yang keempat ada wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Terdapat di Quran surat At-Talaq ayat 4. Yang kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Terdapat di Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Selanjutnya yang B, hak perempuan dalam masa iddah. Yang pertama, perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu, wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Yang kedua, wanita dalam iddah bain hanya berhak atas tempat tinggal saja. Terdapat di Quran surat At-Talaq ayat 6. Yang ketiga, wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. Yang ke-11 ada rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki rujuk. A. Ada hukum rujuk. Yang pertama, asal hukum rujuk adalah mubah. Yang kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Yang ketiga, makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Yang kelima, wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Selanjutnya B, ada rukun rujuk. Yang pertama, istri dengan syarat pernah
digauli. Talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, sighat atau lafal rujuk. Yang keempat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Yang ke-12, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Garis besar isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. A. Pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantum dalam PP No 9 Tahun 1975 Bab 2 Pasal 2 sampai 9. Yang B. Sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang C. Tujuan perkawinan. Dalam bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang D. Ada talak. Dalam bab 8 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang E. Batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki yaitu 19 tahun. Yang F. Batasan dalam berpoligami. 1. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang kedua, dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. D. Adanya persetujuan dari istri. E. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. Yang terakhir, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.